la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dalam Al-Quran lebih dahsyat firman Allah, wa ana awwalul muslimin, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa disebutkan wa ana awwalul muslimin? Artinya sejak aku mengenal Allah pertama kali, aku sudah Islam. Kapan kita mengenal Allah? Dikala Allah menyatakan alastu bi rabbikum qalu, tidakkah kamu tahu kata Allah siapa Tuhanmu? Maka kita nyatakan bala ya Rabb. Nggih ya Allah, kaji ngikut wah ya Allah. Apa yang engkau syariatkan aku ikuti ya Rabb. Apa yang engkau gariskan hamba ikuti ya Allah. Di situ kita Islam pertama kali, semua kita. Apakah dia hari ini muslim wala tidak wala bagaimana, tapi semua kita di alam arwah diislamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah, itulah sebabnya Rasul menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci, bayi siapapun dia, karena sejak ruhnya dijadikan oleh Allah, dia mengakui ketuhanannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadratul mukarramin, para muhibbin yang mudah-mudahan menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kembali atas nikmat dan anugerah dari Allah, tiang pelungguh sami bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat solawat yang Kiang Pelungguh sampaikan, semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kemudian. Amin ya rabbal. Sehat jemaah? Alhamdulillah. Tiang mohon maaf terlambat pada malam hari niki, karena tadi di pondok tukang begawean sampai tarhim maghrib, karena si kejar pegawaian tukang niki sedang keramik aula pondasi lagi untuk asrama. Alhamdulillah, dengan tidak mengurangi niat ikhlas pelungguh sami, sempat pelungguh sami sabar menunggu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barakah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'atun jawahira fi jismi bani Adam. Ada 4 yang menjadi permata pada jisim anak Adam ini. Apa itu jisim? Kata ulama, jisim itu adalah susunan daripada beberapa unsur pada diri manusia hingga manusia itu bisa hidup. Ada jasad, ada ruh. Jasad tanpa ruh tidak akan bisa hidup. Seingas-ingas dengan lek kampung tangsi, lek lingkungan tangsi niki, anden isi ingas lamun mene estrajos jari peneen. Misal saking cantiknya. Tapi kalau jasadnya sudah tidak ada ruh, kalau lek perempatan saya mele jauh oleh gratis, arak mele bapak de arak. Tidak ada artinya jasad tanpa ruh. Ruh pun juga tidak ada guna kalau tidak ada jasad. Maka susunan ruh dengan jasad itu jisim namanya. Di dalam jasad ada qalbu, dalam qalbu ada lataib, dalam lataib ada al-lub, dalam al-lub ada pu'ad, dalam pu'ad ada sir, dalam sir ada yang lebih terdalam lagi. Semuanya adalah bagian daripada jisim. Kalau bahasa komputer, jisim ini sebagai software dan hardware. Ada yang menjadi mesin penggerak hingga kita ini bisa bergerak. Itulah jisim. Maka kata Nabi, yang menjadi mutiara pada jisim tiang pelungguh si jari manusia niki 4. Tapi kalau kita berbicara jisim Bapak Ibu, ada 2 jisim itu kata ulama. Ada jisim kashfi, ada jisim lataib. Mana jisim lataib? Itu jisim bagian daripada tubuh manusia yang sifatnya rahasia, abstrak, yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan nikmatnya dikala dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Contoh, kita biasa sholat di awal waktu, tapi dikala pelungguh sami berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian kita telat mengerjakan salat kepada Allah, berembei dapangan Bapak Ibu, gelisah apa tenang? Gelisah. Kenapa? Karena jismul lataib itu tidak akan pernah bisa tenang lamun ndek rapat kanca Allah. Semakin dia dekat sama Allah, semakin muncul kekurangannya. Semakin dia dekat sama Allah, semakin dia meneteskan air matanya. Semakin dia banyak ilmunya, semakin dia bodoh merendah diri kepada sesamanya. Itulah jismul lataib yang mampu merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Coba Bapak Ibu, ayo kita zikir Allah, 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 la ilaha. Coba pegang dada sebelah kiri. Allah, Allah, Allah,
Ada rasanya? Belum rasa. Tenang. Tiba-tiba menetes air mata kita. Padahal hanya ismuz zatnya yang kita sebut. Allahu, 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 Allah. Sekedar menyebut namanya, ada getaran dalam diri kita. Maka inilah jismul lataib yang merasakan hadirnya kedekatan Allah bersama diri kita. Jismul lataib akan bisa tergerak, tapi jismul lataib akan bisa gagal menggerakkan kita apabila ada beberapa hal yang mampu merusak diri kita. Kata Nabi, ada 4 mutiara dalam jisim kita ini, hingga kita disebut sebagai orang terhormat, orang mulia. Mana yang 4 itu? Disebutkan arba'atun jawahira fi jismi bani Adam wa yuziluha arba'atu asya. Ada 4 permata paling berharga dalam jisim anak Adam ini, tapi seberharga-berharganya yang 4 itu akan bisa dirusak keberhargaannya dengan 4 sifat yang ada pada diri kita. Yang pertama, kata Rasul, wa ammal jawahira, adapun yang menjadi mutiara pada diri manusia itu, fal aqlu, pertama akal, waddinu, kedua agama, wal haya'u, yang ketiga rasa malu, wal amalus saleh, dan yang keempat adalah amal saleh. Apa yang pertama? Al aqlu, akal. Jadi jisim kita ini mulia kalau akal kita sehat. Mungkin Bapak Ibu, halo, oh, masih hidup. Ibu, beduin de calon menantu gagah sugih. Si sugih ni jangan sugih ni disebut. Sugih, wan tak meno, pinter, heler 4, mobil 4, lagu jogang. Mele pelinggi kan dia mele suge 4 heleran jogang lagu. Jadi seberharga harta dunia, seberharga apapun nikmat dunia, kalau akal ini hilang dalam diri manusia, nden teparan hebat, nden teparan sugi, nden teparan pacu, karena mutiaranya sudah hilang. Coba seinges-inges dengan jogang, saya mele merari kanca dengan jogang. Lamun dengan mele merari kanca dengan jogang, saya mele merari jogangan malik. Coba, sudah tahu orang nggak punya akal, lagu senang le dengan sinde bedoi akal, maka ia lebih tidak berakal dari orang yang tidak berakal. Makanya kita ini Bapak Ibu nih, alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita akal, makanya yang dibebankan syariat oleh Allah adalah orang yang berakal sehat. Orang haji berakal sehat, orang puasa
berakal sehat. Orang yang sholat berakal sehat. Allah bebankan syariat bagi siapa? Orang yang sehat akalnya. Lagu lui dengan punya akal sehat tapi tidak mau mengerjakan pekerjaan yang memang disyariatkan oleh Allah sebagai orang berakal sehat. Ya, dan dengan dan syukur le nikmat Allah. Allah kasih dia kewajiban salat, Allah kasih dia kewajiban puasa, Allah kasih dia kewajiban zakat, Allah kasih dia kewajiban berbagai macam bentuk ibadah. Lagu jamak sih nak langgar salapu niki, padahal punya akal. Ibu, wah degi tak jaran. Tahu daran jaran? Kuda. Jaran selai tiang hidup ndek tiang wah gita jaran beselana. Yo, umparan tiang bejorak. Daka mano pelingi wah degi tak jaran beselana. Sangka dekat berere mano. Jaran tole renteng. Ndek nak peduli tuan guru liwat, ndek peduli bupati, ndek peduli camat, ndek nolak berselana cuek jaran. Bahkan dulu dengan nuwe tau nama nenek endah. Tapi kenapa dia tidak ada rasa malu? Karena hewan itu tidak punya akal. Masya Allah. Hewan manuk lamun wah datang syahwat ndek na tahu aran kadus. Jamak doang isi na taek. Kadus liwat cuek. Kenapa? Karena akal tidak ada. Subhanallah. Dan nolak PTKUA. Tapi kalau manusia, Allah berikan kita apa? Allah kasih kita akal, Allah kasih kita agama, Allah kasih kita nafsu. Subhanallah. Tapi kalau hewan, Allah berikan hanya sekadar nafsu, tidak punya akal. Wajar lamun hewan no bersebelahan dengan akal pikiran manusia. Maka dede heran lamun jaran den sembayang, dede heran lamun manuk den puasa, dede pada yang diri dengan cemanuk. Wah manuk doang di rumah puasa, dah kamu no manuk diri ente. Tidak. Tapi Allah anugerahkan kita akal. Artinya apa? Kalau manusia mampu mengalahkan nafsunya dengan akalnya, maka manusia itu derajatnya lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Malaikat ampun ndek nawah salah wajar karena ndek nara nafsu. Bedait kence dengan nina cuek ndarak nafsu malaikat. Wah dan dengar cerita malaikat Jibril lalu nyongkol ndek narak kan. Artinya apa? Malaikat itu tidak pernah menikah, tidak punya syahwat, tidak punya nafsu. Wajar kalau malaikat tidak pernah salah dalam hidupnya. Tapi kalau manusia punya nafsu, punya akal, kadang pacu-pacu, kadang lamun wah lupa selapu sinagawe, manusia namanya. Tapi kalau akal manusia lebih menang daripada nafsu, maka derajatnya lebih mulia daripada malaikat. Lagu lamun manusia punya akal, punya iman, punya ilmu, punya agama, lagu nafsu doang sina peturutan. Wah mau beli anting-anting dia nak cukup, melem beli kalung. Wah mau kalung dia nak cukup, melem beli gelang. Apa enggak nak kena semama yo kat tuan pelinggih jari kepala desa jari ende. No doang jari kadus semama. Ya Allah, ruan anting mara beli pelak becak. Masa pelinggih jari kepala ndek dah bau. Mulai ni nafsu ni.
Tapi kalau manusia nafsunya lebih menang mengalahkan akalnya, maka manusia derajatnya lebih rendah daripada binatang. Nauzubillah. Makanya Allah berikan kita iman, adik narak rasa cukup tibu. Tabeng si samaman dah sejuta seminggu, contoh bapak, nenek takut contoh. Leger bapak-bapak ini. Sejuta seminggu. Tabeng jatah belanja sejelo 100.000, lagu biasa 100.000 bilang jelo, 100.000 bilang jelo, maka dek nara pongkat semama jatah kamu jelo ni adi ada 10.000, aja ada. Makanya harus ada rasa syukur. Ini akalnya jadi variabel hidup kita nih. Makanya Rasulullah katakan, apa mutiara pertama? Al-aqlu, akal nih. Makanya manusia ini punya 3 kepala sebagai penyimpanan. Kata ulama, penyimpanan manusia itu masuknya ilmu itu melalui 3. Pertama, kepala kita ini masuknya ilmu melalui niki tabe ini ubun-ubun. Kalau bahasa agama namanya ra'sul muhayyalah, kepala sebagai tempat menyimpan masuknya ilmu, diawali dengan hayalan. Ini mulai ini ngindeng pelinggi. Oh iya, ini tak kederek mesak-mesak. Kenapa? Karena sudah masuk di sini. Makanya namanya ra'sul muhayyalah. Tidak boleh orang memukul 3 dalam diri kita itu. Mana? Ubun-ubun, kepala belakang, dan mulut. Karena di sini tempat memori cardnya kita. Kepala bagian depan di atas ini namanya ra'sul muhayyalah. Di situ Allah tiupan ruh pertama kali pada diri kita. Di situ masuknya ruh, maka di situ awal masuknya ilmu pada diri manusia. Dari sini. Kemudian disaring ini ilmu, disimpan nih pusat penyimpanan. Namanya ra'sul muhafazah. Ini kepala tempat penyimpanan memori card kita nih. Kalau ini rusak, jogang manusia. Kalau sudah ini, karena ilmu itu disimpan di kepala belakang kita. Nah, setelah disaring ilmu ini di bagian kepala belakang, maka dia akan dikeluarkan oleh Allah melalui jalur ini, namanya ra'sul mutakallim. Aliran kepala ilmu itu akan keluar dari sini, disaring dari sini. Di sini tempat saringannya. Maka dikala dia keluar dari mulut, maka mulut ini namanya ra'sul mutakallim. Kepala manusia, bagian dari kepala manusia untuk mengeluarkan suara. Oh, apa yang kita ucapin nih, wah tersaring di sini nih. Dari mana awalnya? Dari sini ditiupkan oleh Allah. Makanya pelonggo ele-ele dengan ngangguk-ngangguk doang. Kenapa? Karena di sini sudah disaring. Setelah masuknya dari sini, bareh oleh tengaji, kareng tengeraos terus. Oh menemu tengaji one. Nah, ini ra'sul mutakallim. Makanya ini harus kita jaga, Bapak Ibu. Kalau sudah akal manusia ini baik, maka ini pun akan dijaga oleh Allah. Makanya kalau anak-anak kita tidak mau belajar, malas sekolah, malas ngaji, jangan pesimis Bapak Ibu. Slow baik berembe dentan tak ajar tak ilmu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr
satu kali tanpa napas tiup ubun-ubun anak kita. Iya tuh tiup semangat anak teniki niatang aden pacu ngaji, aden pacu sekolah, aden pacu belajar, rajin ibadah. Tiup ubun-ubunnya sebagaimana Allah meniupkan ruh kepadanya. Lagu arak jamaah muni Pak Tuan anak najak pacu lagu amak na bejigar berembe tentang anu amak anak anti waktu tedem bare yang pok baca di atas otak semaman de bare tengah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa sudah mati. Inna anzalnahu fi. Makanya kata ulama ada isawan nih. Oh liwat nggih. Oh ndek kambing-kambing nggih. Nah makanya kata ulama lupa ke bengkahan. Oh inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahasan ulama kalau ada sesuatu yang tidak bisa ditembus dengan kacamata zahir manusia, ada hal yang sulit bisa dirubah pada perangai anak, keluarga, istri dan semuanya yang kita punya. Wah ayat kursi satak seket kali ndek nini berubah. Jampi dengan dia semendak nasihat. Pas mantra seninen tejak ngelawan. Nah berembe tentang kalau ada sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh zahirnya manusia, maka akan bisa ditembus dengan surah Al-Qadar. Kenapa? Karena yang diturunkan oleh Allah saat itu tidak hanya hikmah, tapi yang diturunkan oleh Allah adalah para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihis. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun. Makanya ina anzalna luar biasa ibu. Tiang baik jujur lamun arak dengan ngendengai dan guru tunas dulu anggi bismillah ina anzalna wah kadon tiang aneh bocor rahasia ente. Ina anzalna kadon tiang, tapi caranya jangan anda niatkan bahwa ini saya yang membaca, tidak, tapi dengan kalbu yang nembusnya langsung ke Allah. Ini mulut bisa berbicara karena dia, ini hati bisa berdetak, ini hati bisa ingat karena dia, maka kita pun bisa meniup air apapun namanya itu karena dia, Allah subhanahu. Jangan kita merasa makanya nih akal nih mahal ibu. Wa yaziluha, akan tetapi akal manusia itu akan bisa rusak akal manusia dengan apa? Disebutkan al-ghadabu yuzilul aqla. Sifat marah akan mampu menghilangkan akal manusia. Orang kalau sudah marah sering tidak terkontrol, terkontrol. Untung dek salah unika. Orang kalau sudah marah sering tidak terkontrol ucapannya. Dan peduli tuan guru, lamun wah kedong sili nyumpak nendah. Ya Allah, apalagi kalau berbahasa, berceramah, menyampaikan nasihat harus dengan kalimat yang lembut, nasihat yang lembut. Lagu tiang Jawa mula setelan suara ke ibu den tahu kode lelah ke berusaha den kode lembut adeng-adeng sita ceramah lagu ndek ini. Nah artinya apa? Dengan bahasa yang santun. Jangan menyinggung orang, jangan menyinggung pekerjaan orang, jangan menyinggung kekurangan orang. Karena meskipun kita soleh kata orang hari ini, belum tentu soleh kata Allah. Karena yang tahu kekurangan kita hanya kita dengan Allah.
Baik kata orang, apa kata Allah? Waktu meza-meza apa poro? Allah tahu kok. Subhanallah. Orang kalau sudah marah, sering tidak terkontrol, lupa onek ngajar dengan sabar. Datang balik besiak kencesenina, milin ngelanjakan doang. Kenapa? Al-ghadabu yuzilul aqla. Orang yang suka marah akan hilang akalnya. Makanya Rasulullah ajarkan, kalau kamu masih marah dalam keadaan berdiri maka duduklah, kata Nabi. Nih nyengken tesili nih, macem tolang komak, tolang botor, tolang bisin sebut. Apalagi tolang daeng ja. Bisin sebut kekurangan dengan. Kata Rasul, duduklah, tokol. Siapa tahu dengan dudukmu mengurangi amarahmu dikala kau masih berdiri. Tapi kalau kau marah dalam keadaan duduk, berdirilah, kata Rasul. Berdiri. Lawan posisi di saat amarah itu datang. Sedang duduk datang amarah, berdiri. Nyangkan tendok kanca senina besiak syukur bilin dulu seberak petelang panas dulu bareh lamun wahnyet tama malik. Jadi artinya apa? Hilangkan marah itu, tinggalkan tempat di mana kita marah. Kenapa? Karena di situ ada iblis yang merusak iman kita. Kalau masih belum bisa, kata Rasul, faliyatawaddo, maka berwudulah. Berwudu. Setelah berwudu, solat sunnah, maka insya Allah akan hilang amarah kita. Lagu kadang Bapak Ibu, makanya orang kalau sudah marah sulit masuk nasihat. Sai-sai lamun kenjekan sili teperengat sekat demele mati. Ya udah ndek meno sama ya sida malik gunin. Ya karena memang di situ dorongan iblis ingin merusak akal manusia. Makanya Bapak Ibu, seperti yang tiang sampaikan di Gatep malam Sabtu kemarin, maka perbanyak asma ya latif untuk melembutkan kolbu kita, untuk melembutin hati kita, dan Allah angkat kita dalam satu makom kesabaran. Makanya akalnya mahal ibu nggih, mahal ya Allah. Syukur ta Bapak Ibu, alhamdulillah. Apa sita melamun ta sehat mai doang. Ambon ta merasan Ambon, punti ta merasan punti, sehingga itu sehat. Arab pelinggih dengan orang Ambon rasan pindang. Lamun ara am ngaken Ambon rasan pindang becat dok salagalas. Akalnya yang rusak nih. Makanya akal nih, makanya kita mohon sama Allah Bapak Ibu, dengan asma-asma itu, zikir-zikir kita, Allah lembutkan jiwa kita, Allah lembutkan hati kita, Allah lembutkan akal kita yang bergantungnya hanya kepada Allah. Yang kedua, apa yang menjadi mutiara pada jisim anak-anak Adam ini? Wadinu, agama. Untung ada agama nih. Agama yang membedakan kita dengan orang-orang kafir, yang membedakan orang beriman dengan tidak beriman. Agama. Dengan agama menjadi tolak ukur hamba yang taat dengan hamba yang ingkar atas perintah Allah. Agama mensenyalir dalam Al-Quran. Kita ini alhamdulillah beragama Islam, alhamdulillah. Piran lemanta beragama Islam Bapak Ibu? Lamun dengan non muslim, misal orang luar Islam, kalau masuk Islam syaratnya harus membaca 2 kalimat syahadat. Nah terus itu nih piran tebe syahadat amput Islam. Waktu merari
Berarti lamun deman merari deman Islam. Kapan? Sejak balik. Lamun deman balik deman Islam. Lain te Islam. Piran sejak alam arwah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dalam Al-Quran lebih dahsyat firman Allah, wa ana awwalul muslimin, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa disebutkan wa ana awwalul muslimin? Artinya sejak aku mengenal Allah pertama kali aku sudah Islam. Kapan kita mengenal Allah? Dikala Allah menyatakan alastu bi rabbikum qalu tidakkah kamu tahu kata Allah siapa Tuhanmu? Maka kita nyatakan bala ya Rabb. Nggih ya Allah, kaji ngikut wah ya Allah. Apa yang engkau syariatkan aku ikuti ya Rabb. Apa yang engkau gariskan hamba ikuti ya Allah. Di situ kita Islam pertama kali, semua kita. Apakah dia hari ini muslim wala tidak wala bagaimana, tapi semua kita di alam arwah diislamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah, itulah sebabnya Rasul menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci, bayi siapapun dia, karena sejak ruhnya dijadikan oleh Allah, dia mengakui ketuhanannya Allah. Iya tahu te Islam lah. Makanya kalau orang meninggal dunia kan ditalkinkan dia. Dikala dibacakan talkin oleh sang mulakin kepada si mayit, pentalkin berkata, ya abdallah ibn abdillah, disebut nama kita dan nama ayah kita, nama kita dan nama orang tua kita, disebut nama kita, nama zahir kita, nama jasmani kita. Karena yang mati adalah jasad, tapi ruh tetap hidup. Jadi orang mati itu, yang mati ini jasad ini, tapi ruhnya tetap berhubungan dengan Allah. Yang mati ini jasad, yang ditalkinkan ini jasad, yang dipanggil nama jasad, orang tua jasad kita. Tapi kalau nanti di hadapan Allah yang dipanggil adalah ruhani kita, nama ruhani kita, dan orang tua ruhani kita, dipanggil kita oleh sang mulakin. Ulquril ahda alladhi kharajta alaihi min darid dunya ila daril akhirah. Belian uzukuri, ingatlah al-ahd alladhi kharajta alaihi min darid dunya ila daril akhirah. Apa perjanjianmu dikala Allah mengeluarkan engkau dari alam lahut menuju alam ruh, dari alam ruh menuju alam rahim, dari alam rahim menuju alam dunia, dari alam dunia menuju alam barzah, dari alam barzah menuju alam akhirat. Apa perjanjian delai kanca Allah? Diingatkan kepada si mayit. Apa perjanjian kita? Wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
perjanjian kamu dulu di hadapan Allah adalah asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna piran teucap lae le alam arwah. Makanya si mayit diingatkan. Kita pun hakikatnya yang ditalkinkan adalah si mayit, tapi yang diperingatkan itu kita juga yang hidup, yang hadir di pemakaman itu. Angkat lamun dengan baca talkin, perhatian apa yang dibaca oleh sang mulakin. Ne dengan baca talkin munir usah ngaji nempak. Pilih ngaji nempak sebokon. Ya Allah. Perjanjian kita. Ini agama nih. Agama meluruskan kita semua di jalan Allah Subhanahu. Akan tetapi kata Nabi, agama manusia itu bisa hancur dengan apa? Wal hasadu yuziluddin. Hasad, talwate, dengki itu menghancurkan agama kita. Pelungguh tahajud satu malam 33 rakaat dengan witir, hilang tahajud pelungguh lamun masih merik dengan lain. Pelungguh berhaji tiap tahun berangkat haji dan umroh, tapi jangan harap pahala haji dan umroh pelungguh masih ada kalau masih kita menyimpan dendam dengan orang lain. Apalagi kalau orang baik kita katakan tidak baik. Selalu yang ada suuzon doang jok dengan berburuk sangka saja sama orang lain. Nauzubillahi min zalik. Ternyata agama kita hilang lamun wah talawate, lamun dengan wah talawate ndik nolak pilen Bapak Ibu. Orang kaya ara andek dengan sugih saling talawate. Ara orang pengusaha saya paling merik padan pengusaha saingan. Tukang saya jari merik padan tukang. Pengojek saya jari merik padan pengojek. Orang jadi guru saya jari merik talate pada guru. Tuan guru saya jari merik ngarang-ngarang doa nanti tekanggo ara tuan guru saling meri endak saling menjelek-jelekkan di depan jamaah. Nauzubillahi min zalik. Hati-hati, itu hasad Pak Bos, itu hasad. Orang hasad itu ndak peduli ilmunya tinggi apa tidak, jubahnya besar apa tidak. Belek jubahan Bapak, Batman doang belek jubahan. Ya Allah, ndak peduli kalau sudah namanya orang hasad. Ulama pun juga, ya Allah. Makanya kata Nabi, walikulli ni'matin mahsud. Setiap orang dapat nikmat itu pasti akan ada orang yang dengki, pasti ada orang yang hasad. Ara doang dengan talwate, ibu-ibu beli gamis no dengan sinden bau beli no talwate kredit dan kredit kikan dengan iya nyetor lagu karena memang hati kita yang rusak. Ya Allah, hati-hati Bapak Ibu. Dalam kitab Tanwirul Qulub, Imam Ghazali mengatakan, orang berilmu maupun tidak, bahkan orang yang alim, orang berilmu, penyakit orang yang banyak ilmunya itu adalah penyakit hati. Ustadz dan saling demenang padan ustadz. Coba kepala sekolah dan saling demenang padan kepala sekolah, si melek menjadi kepala sekolah. Kan
memang begitulah sunatullah dalam alam. Tapi kalau orang sudah namanya hasad, hilang agamanya, lupa onek nyeken sembahyang, bahkan sedang solat dia lamun wah ndek nak demen kan imam ni main sembahyang. Allahu Akbar. Berongan aja imam. Oleh ente mun kerap sejadah. Oleh arah mana? Betul arah ibu. Nggak terganggu. Hati-hati. Kita dijebak oleh iblis nih. Kita dijebak oleh iblis. Ibu kira iblis itu bodoh? Wah tersugulang le dalam surga oleh Allah. Lagu embelangan netamang goda Nabi Adam le dalam surga Malik. Coba Allah keluarkan iblis dari dalam surga. Apa kata iblis? Ya Allah, aku berjanji aku akan sesatkan Adam dan anak cucunya sampai hari kiamat. Silahkan kata Allah. Berjanji, dia proklamirkan dirinya kepada Allah. Wa tasugulang le dalam surga. Adam kenjekan solah kence sebinian Siti Hawa le dalam surga. Embelangan nak tama iblis menggoda Hawa dan Adam. Coba Bapak Ibu, sehingga Nabi Adam tergoda karena istrinya dulu digoda oleh iblis. Angkat dengan mama, berembe-rembe kehebat jadi dengan mama, kalah doang sih dengan Nini. Kalah tak Bapak. Subhanallah. Ini dahsyat nih. Orang kalau sudah hasad dan peduli le dalam masjid, hilang akalnya, hilang agamanya, lupa dia sebagai penghafal Al-Quran, dia lupa. Ya Allah, makanya dikala tiang baca Tanwirul Qulub istighfar dang, ya Allah, astagfirullah. Ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak ada penyakit hasad? Maka kembalikan pada Allah. Kembalikan. Kak Tuhan, ndek dah tahu cerita. Kepala dinas jarinan. Alhamdulillah. Wah arak catatan di Allah Ta'ala hari. Kita bersyukur saudara kita dapat nikmat. Alur nak jengek dengan haba cerita. Tidak apa-apa daripada menimbulkan masalah. Nih, agama mutiara dalam jisim kita. Yang ketiga, wal haya'u, permata paling berharga dalam jisim anak Adam ini, dalam kolbu kita, dalam nurani kita, dalam napas kita ini ada rasa malu. Untung Allah anugerahkan kita rasa malu. Karena al-haya minal iman. Rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Angka perlu kita punya rasa malu. Dengan guru kita harus ada jarak. Dendek si biasa dengan tuan guru, ni mun tuan guru dia aja kudang beli yang rokok pun. Baturan tadi ni. Jadi hati-hati, makanya dalam taklimul muta'allim itu harus ada jarak antara murid dengan guru. Sedekat-dekat murid sama gurunya, tidak boleh terlalu dekat. Apalagi kalau menempel antara lutut dengan lutut. Ini lutut guru, ini lutut murid. Tidak boleh dalam agama. Isi kasoh, kasoan jarin. Maka harus ada jarak, harus ada al-haya, rasa malu kita. Karena kalau tidak ada rasa malu, hancur kita jadi manusia. Telang lila ente. Kadang makanya mohon maaf, kadang kalau ada jamaah yang nelpon det yang wah angkat, kadang sih sering nelpon kanya. Nalepon lon tuh. Lamun sak mama aja kan. Nemo tengah malam nak nelpon wah jam 12. Mau nina malik. Mau papua nina le deket tahu an.
Hai no kak tuan, hai jaga lagu penasaran ke hai ini unik. Ya Allah, kita harus ada jarak antara guru dengan murid. Bukan bagaimana, tapi itu yang diajarkan oleh agama. Dendek biasa lalu dengan para habaib. Memang kita dekat, tapi jangan terlalu dekat. Takut kita jangan sampai hilang takzim kita saking dekatnya kita dengan mereka. Lebih baik kita sebagai murid tetap anggap diri jadi murid, anggap dia guru kita, kita yang hormat pada mereka, jangan kita yang gila hormat. Dari tenda timak terjadi guru, jendek semantap-mantap belen tesiruk doang iman tesi murid. Ini mau nih apa jonjong iman? Nggak boleh. Biasa-biasa. Rasulullah nih jamak-jamak Bapak Ibu. Jamak-jamak. Iya jamak-jamak. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan guru jaga adab, dengan orang tua jaga adab. Kita harus punya rasa malu, punya al-haya. Akan tetapi apa yang menghilangkan rasa malu kita? Wat-tam'u yuzilul haya. Lagu lamun dengan tamak, orang tamak rakus tidak punya rasa malu. Pokok aran dengan tamak no dengan rakus den tau lile. Tuh dengan berbagi arak ya tuh. Tuh bagi beras iya jari dulu. Tuh bagi Ambon iya paling dulu. Kenapa? Karena memang hilang rasa malunya kalau orang tamak no, yang penting dapat. Nauzubillah min. Orang kalau sudah memaksakan keinginannya untuk sampai apa yang dia mau, hilang rasa malunya. Hati-hati, hendak sampai apalagi dengan kepentingan pribadi kita menjual agama, kita menjual ayat-ayat Allah hanya untuk kepentingan kita sendiri. Nauzubillah min zalik. Itu tamak namanya. Pokok lamun dengan tamak no, arak doang sih nembele diri. Orang yang sering mau ingin dapat saja itu tamak. Tidak pernah cukup atas pemberian Allah, maka akan hilang rasa malunya. Dan peduli tuan guru jangan masih ngelenggak. Aduh masih dia tuan guru tito. Iya doang kahance tadi. Ini mun tepak-tepak tuan guru nenda. Arak jamaah kadang risih tiang isi nenda. Tuan guru. Mau nampes tuan mau nolah solas awak tuh. Ongkat tiang lamun na bajang ja. Ambe lagu fitnah doang jarin kan. Jadi iyo nih tiang. Jadi harus tetap kita jaga diri juga. Jadi antara guru dengan murid harus jaga diri. Nah lagu lamun tiang ja bukan guru pelunggu. Lagu kepada saling peringat. Anggap tiang saudara yang datang memperingatkan saudaranya. Kepada besemeton gih. Nah, jadi yang lebih tua dari tiang anggap orang tua tiang. Yang seusia dengan tiang anggap saudara. Yang mungkin lebih senior dari tiang anggap kakak. Yang lebih muda dari tiang anggap adik. Yang lebih kecil tiang anggap anak. Itulah yang tidak ada garis putusnya antara kita sesama kita. Yang pun tetap tersaling angenang. Alhamdulillah. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, apa mutiara pada diri manusia? Mutiara yang diberikan oleh Allah dalam jisim kita ini al-amalus saleh. Amal saleh, zikir kita, salat kita, sedekah kita, wirid kita, semuanya. Akan tetapi menggunung-gunung kita punya amal saleh. Banyak pelungguh punya sedekah, banyak pelungguh punya kebaikan, tapi kebaikan itu akan hilang dengan apa? Wal ghibatu yuziluha, wal ghibatu tuzilul amalus saleh. Orang gibah akan menghancurkan amal solehnya. Ya Allah Ibu,
Dendek girang ngerawas sindek-endek, daripada kita berbicara yang enggak, lebih baik diam daripada nguping-nguping dek keruan menungkat dengan bercerita ngindeng. Hei besti, apa cerita nenu? Onya bu. Kemudian diceritakan pelunggu, lanjut cerita, nyambung pelunggu. Onek wada ngaji le inggas maghrib sampai jam 8:30, hilang pahala pelunggu. Nauzubil, ya Allah. Ini kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan yang 4 ini bisa kita jaga. Nggih. Yang pertama akal, yang kedua agama, yang ketiga rasa malu al-haya, yang kelima amal, yang keempat amal jaga semuanya itu dengan baik. Untuk kita bisa memfokuskan diri pada yang 4 ini, lembutin hati kita dulu, lembutin diri kita dengan zikir, perbanyak asma ya latif ya latif ya latif. Allahumma ya latif ultub bina fima jarat bihil maqabir. Allahumma ya latif ultub bina fima jarat bihil maqabir. Maka Allah akan pertemukan kita dengan orang-orang baik. Allah akan gabungkan kita dengan orang-orang baik. Kalau ada orang yang tidak baik yang bersama dengan kita, pasti ada cara dari Allah untuk memisahkan kita dengan mereka. Itu cara Allah. Enggak, tetap asma ya latif, lanjutin dengan Allahumma ya latif ultub bina fima jarat bihil maqabir. Allahumma ya latif ultub bina fima jarat bihil maqabir. Yuk kebilun bapak arak sakontean ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Apal nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang barakah. Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah matikan kita dalam iman dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir wa ilaikan nusyur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nggih, jazakumullahu ahsanal jazaa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.